Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kasih sayang Allah, kita bertemu lagi meski jarak masih berjauhan. Bagaimana kabar Ananda kelas 5? Alhamdulillah. Semoga Ananda sekeluarga sehat, tambah semangat dalam beribadah, dalam berakhlak, dan dalam belajar. Anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang organ pernafasan hewan. Namun sebelum belajar, yuk kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan hewan untuk kebutuhan manusia. Bagaimana kemarin kita sudah memotong hewan kurban ya. Hewan kurban tersebut dipersembahkan kepada Allah, kemudian dibagikan dan dimakan untuk manusia. Untuk melangsungkan kehidupan hewan tersebut, Allah sudah menciptakan sistem pernafasan dengan sebaik-baiknya. Yuk bersama-sama kita amati. Sebagaimana manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Kita awali dengan sistem pernafasan pada cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, ini ya, jadi oksigen masuk ke permukaan kulit, kemudian keluarnya mengeluarkan karbon dioksida juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, sistem pernafasan pada serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Apa fungsi trakea? Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, ini ya, ini spirakelnya. Nah, ini tulisannya. Nih. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Bagaimana caranya? Yang pertama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut ikan terbuka dan dinding mulut ikan mengembang. Nah, ini bersamaan ya. Saat itulah air terisap masuk. Yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang akan terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan.
Nah, ini anatomi insang ya. Ini aliran air. Ya. Dan ini gambarnya. Nah, ini mulutnya terbuka, kemudian air masuk ke rongga mulut. Namun kemudian ketika mulut tertutup, insangnya terbuka, ya seperti tadi. Ya. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru tadi menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, pernafasan pada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Nah, insangnya ini. Nah, ya. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Sedangkan katak dewasa menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya. Yang kelima, pernafasan pada reptil. Contohnya, hewan yang termasuk reptil itu adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Ini paru-parunya. Udara masuk melalui hidung. Nih. Lalu ke batang tenggorok, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Untuk apa Allah menciptakan kantong udara? Yuk kita simak. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi, apa fungsi kantong udara? Ya, betul. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Nah, ini ya, jadi dari trakea, udara masuk, kemudian ke trakea, kemudian ada yang ke kantong udara, ada yang ke paru-paru. Yang ketujuh, sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia ya, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Ini paru-parunya. Ya. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, betapa hebatnya Allah mengatur semua ini, mengatur pernafasan hewan dengan kekhasannya masing-masing. Masya Allah ya. Dengan begitu anak-anak kita bisa melihat keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Dengan kita mempelajari sistem pernafasan hewan, kita akan bertambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Betapa keagungan Allah, betapa kasih sayang Allah yang sudah menyediakan hewan untuk kebutuhan manusia. Sehingga dengan itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan
dengan cara meningkatkan keimanan, dengan meningkatkan rajin belajar, rajin beribadah, serta berakhlak yang mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda atau keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Demikian anak-anak semua, semoga bermanfaat untuk perjalanan pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.